Gitu. Licik nggak itu? Dia bilang somasi gitu. Oh ya, somasi Pak Jokowi, somasi 7 kali 24 jam ya itu? Oh, Jokowi Martadi. Semakin you somasi, you tahu nggak artinya somasi? Solo itu makin siap menerima tantangan kalian. Langsung ditangkap. Jangan ragu-ragu untuk itu. Gitu. Dalam analisis abang dan juga apa namanya bacaan abang ini, apa mungkin sebelum 17 ini Pak Suryo akan menikmati hari kemerdekaan RI di dalam penjara atau malah setelah itu? Jadi sudahlah, kembali aja ke Indonesia. Itu Anda jadi seorang kesatria, seorang jantan menghadapi yang sekarang bermasalah itu. Ya kita kan mendukung penuh Egy Sujana kembali ke Indonesia. Harus pulang kan ya? Harus pulang. Dijemput paksa kalau bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dituding oleh gerombolan Roy Suryo CS sebagai ijazah palsu. Dan sepertinya posisi hari ini 3-0. Kita tahu bahwa Pengadilan Negeri Solo juga menolak gugatan mereka. Kemudian baru-baru ini di Sleman dan sebelumnya juga Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi sah dan kasus yang diajukan oleh TPUA itu kemudian ditutup. Dan spekulasi banyak muncul dari hal tersebut, di mana kita melihat bahwa mereka para penggoreng ijazah palsu ini kembali melayangkan somasi terhadap Pak Jokowi. Alasannya sangat sederhana. Ketika Pak Jokowi mencoba memblow up satu isu besar bahwa yang bermain di belakang isu ijazah dan pemaksulan ini adalah orang besar, inilah yang dijadikan alasan oleh para kuculuk ini untuk bagaimana supaya Pak Jokowi menyebutkan siapa nama orang besar itu. Nah, oleh karena itu saya melihatnya bahwa orang-orang yang menyoal ijazah Pak Jokowi ini tidak murni hukum. Jadi sekali lagi tidak murni persoalan hukum, tapi lebih pada bagaimana memperpanjang narasi politik. Sebab harusnya mereka, baik pengacaranya maupun orang-orang yang disangka menjadi bagian dari pemfitnah Pak Jokowi ini menyiapkan diri untuk menghadapi proses hukum selanjutnya yang jalan di Polda Metro Jaya. Nah, tetapi karena mereka berupaya agar kasus ini hanya menjadi media sebenarnya untuk menggembosi Pak Jokowi, dia abai di situ dan cenderung membuat manuver. Hal ini kemudian ditanggapi langsung oleh para pendukung Pak Jokowi. Salah satunya itu, kalau saya tidak salah, Andi Aswan di salah satu podcast itu bicara soal bagaimana polisi ini mempercepat proses penyidikan orang-orang yang disinyalir menjadi tersangka, yakni salah satunya adalah Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, Dr. Tipah, Rizal Padilla, Egy Sujana yang hari ini menjadi pesakitan dan lari ke London. Dan bahkan ada informasi yang sangat membuat kita kaget bahwa Egy Sujana ini kemungkinannya akan dipulangkan secara paksa atau boleh jadi dijemput. Nah, seperti apa diskusi di dalam podcast tersebut? Ini kita simak secara bersama-sama. Gitu. Licik nggak itu? Dia bilang somasi gitu. Oh ya, somasi Pak Jokowi, somasi 7 kali 24 jam ya itu? Oh, Jokowi Martadi. Semakin you somasi, you tahu nggak artinya somasi? Solo itu makin siap menerima tantangan kalian. Langsung ditangkap. Jangan ragu-ragu untuk itu. Gitu. Dalam analisis abang dan juga apa namanya bacaan abang ini, apa mungkin sebelum 17 ini Pak Suryo akan menikmati hari kemerdekaan RI di dalam penjara atau malah setelah itu? Jadi sudahlah, kembali aja ke Indonesia. Itu Anda jadi seorang kesatria, seorang jantan menghadapi yang sekarang bermasalah itu. Ya kita kan mendukung penuh Egy Sujana kembali ke Indonesia. Harus pulang kan ya? Harus pulang. Dijemput paksa kalau bisa ya. Sehebat apapun mereka mengorkestrasi gerakan yang dia lakukan, pasti tetap akan pupus di ujung. Kenapa? Sebab sampai hari ini tak satu pun yang namanya kebohongan itu bisa bertahan melawan yang namanya kebenaran. Karenanya dari awal sampai hari ini narasi-narasi yang dilontarkan oleh mereka tidak lebih daripada narasi
kebohongan yang dibumbui dengan penegakan hukum, dibumbui dengan penelitian, dibumbui dengan istilah akademisi. Nah, tetapi lagi-lagi rakyat sudah pintar, netizen sudah sangat cerdas bagaimana menolak seluruh informasi yang bergulir di media sosial. Faktanya, ketika Denny JA melakukan survei, yang percaya ijazah Jokowi palsu itu hanya 12%. Kemudian yang tidak percaya bahwa itu palsu ada sekitar 73%. Nah, selebihnya itu tidak menjawab. Nah, artinya situasi grassroots hari ini itu meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sehingga dalam posisi ini pantas saja kemudian kalau mereka semakin kedodoran dan berupaya mencari survei pembanding. Dan survei pembanding itu semakin tidak rasional karena hanya memanfaatkan hasil survei di channel Refli Harun dan di, kalau tidak salah, di media sosial Iwan Fals. Dan boleh jadi survei-survei yang masuk itu digerakkan oleh robot. Belum tentu itu akun palsu. Sehingga yang namanya survei dari dulu itu pasti bicara real lapangan. Nah, ketika misalnya apa yang didapatkan oleh Denny JA itu tidak sesuai dengan harapannya, dianggaplah pekerjaan Denny JA itu sebagai pesanan, sebagai survei abal-abal. Nah, tetapi itu bagian dari narasi sebenarnya yang mencoba dihembuskan oleh mereka agar rakyat tetap ragu. Sekalipun sebenarnya mereka tahu bahwa hasil survei Denny JA itu benar. Tetapi karena mereka punya kepentingan bagaimana mengkapitalisasi kecurigaan masyarakat yang terlanjur dia tabur di awal, maka dia harus berupaya terus-terusan mempertahankan bahasa itu. Nah, targetnya apa? Rakyat harus tetap ragu bahwa Pak Jokowi itu jasanya asli. Dan itulah trik provokator sebenarnya yang dari dulu sampai hari ini, yang saya selalu bilang bahwa ini ilmu klasik yang gampang ditebak. Karenanya saya punya keyakinan bahwa ke depan ini, kala kasus ini selesai, diproses, mereka ditahan, akan ada jilid kedua. Dan itu sudah mereka susun dengan baik sebenarnya. Dan bagi Egy Sujana, kemudian Refli Harun, kemudian Abraham Samad, ini orang-orang ini semua adalah salah satu otak-otaknya ini di belakang layar, karena ini aktivis semua ini. Nah, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada orang yang jauh lebih hebat di belakangnya. Salah satunya itu Rizik Syihab. Kita tahu TPUA itu, tim pembela ulama dan akademisi, itu dibuat oleh Rizik Syihab dulu untuk membentengi ormasnya, membentengi HTI. Makanya kalau hari ini mereka semua kalau berdebat itu, pada saat dia kalah dalam berdebat, pasti ujung-ujungnya mengajak orang mubahalah. Artinya mereka sudah terjangkiti dengan paham ekstrim, paham khawarij, yang memang mereka sesungguhnya orientasi akhirnya adalah bagaimana negara ini bubar, supaya dia bisa mencengkram Indonesia dan menggunakan kekuatan khilafah di dalamnya yang memang selama ini menjadi bagian daripada perjuangan mereka. Nah, terkonfirmasi kenapa Egy Sujana lari ke London. London ini adalah negara yang pertama kali menciptakan yang namanya HTI. Jadi hampir seluruh gerakan Islam radikal yang memberangus demokrasi yang lahir di dunia, yang berjuang untuk bagaimana tidak ada lagi sekat negara, itu adalah pusatnya di London. Jadi boleh dikatakan pelarian Egy Sujana itu bukan pelarian sebagai orang yang takut akan persoalan hukum yang dihadapi, tapi ini lebih pada pelarian ideologi. Egy Sujana dengan nyaman tinggal di London karena di sana pusatnya Islam garis keras. Dan itulah yang hari ini kita kemudian semakin kuat bahwa pidato Prabowo ada backingan di belakangnya. Yang pasti apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo terkonfirmasi dengan Egy Sujana ini. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.